Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan simulasi arena. Saya Muhammad Izar Rahman dan teman saya Joshua Marcelius, Reski Sijabat, dan Muhammad Fadil. Software arena adalah perangkat lunak simulasi yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis proses bisnis dan sistem kompleks. Arena ini memungkinkan permodelan proses menggunakan diagram alur tanpa perlu menulis kode. Perangkat lunak ini membantu menganalisis kinerja sistem dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efisiensi. Hasil simulasi dapat divisualisasikan dalam bentuk animasi yang memudahkan dalam memahami dan menguji perubahan sebelum diterapkan di dunia nyata. Arena banyak digunakan dalam industri dan akademisi untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke Pak, selanjutnya ada ciri-ciri software arena. Yang pertama ada user friendly. Itu desain antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai tingkat keahlian. Yang kedua ada scalability, mampu menangani peningkatan beban kerja dan jumlah tanpa mengurangi kinerja. Yang ketiga ada security, itu dilengkapi dengan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data dan informasi pengguna. Selanjutnya ada customization, yaitu fleksibel disesuaikan untuk kebutuhan spesifik bisnis atau pengguna. Dan terakhir ada integration, dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem dan aplikasi lain untuk memaksimalkan fungsionalitas. Selanjutnya ada kelebihan dari software arena, yaitu yang pertama itu ada kemudahan penggunaan, antarmuka yang intuitif memudahkan pengguna bahkan yang baru mengenal simulasi untuk membuat model dan menjelaskan simulasi. Yang kedua itu ada fleksibilitas, arena menawarkan fleksibilitas dalam mendesain model simulasi yang kompleks, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan model sesuai kebutuhan spesifik. Terus yang ketiga itu ada kemampuan analisis. Arena dilengkapi dengan alat analisis yang kuat termasuk statistik dan visualisasi yang membantu pengguna dalam memahami hasil simulasi dengan lebih baik. Baik, di sini ada keunggulan dari software Arena. Yang pertama itu ada kemudahan penggunaan. Nah, Arena ini dirancang dengan antarmuka yang interaktif, mempermudahkan pengguna untuk membangun model simulasi hampir sebanding dengan membuat poster atau flowchart. Hal ini memungkinkan analisis sistem yang kompleks, di mana dilakukan dengan lebih sederhana. Yang kedua ada fleksibilitas dalam pemodelan. Software ini tentu saja mendukung berbagai jenis pemodelan, baik untuk sistem manufaktur seperti assembly lines and material handling, maupun non-manufaktur, contohnya seperti sistem layanan kesehatan dan perbankan. Arena juga memungkinkan pengguna untuk membuat modul dan template sendiri. Next. Di sini ada kekurangan software arena. Yang pertama itu ada ketergantungan pada data, yang dimana hasil simulasi sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas data yang digunakan. Yang kedua ada biaya lisensi. Biaya lisensi memerlukan biaya lisensi yang bisa menjadi kendala bagi organisasi kecil. Ketiga, keterbatasan analisis statistik. Fitur analisis statistik tidak sekomprehensif software statistik lainnya. 4. Kompleksitas. Sistem yang sangat kompleks bisa rumit dan memakan waktu. 5. Keterbatasan visualisasi. Visualisasi hasil simulasi dianggap kurang intuitif dibandingkan alat lain. Dan yang terakhir, learning curve. Pengguna baru memungkinkan menghadapi kurva pembelajaran yang curam untuk memahami fitur-fitur yang ada. Selanjutnya ada kemampuan yang diperoleh dengan menggunakan software arena. Menggunakan software arena, pengguna dapat memperoleh kemampuan untuk melakukan simulasi proses yang kompleks, memungkinkan visualisasi dan analisis alur kerja untuk mengidentifikasi bottleneck dan meningkatkan efisiensi. Arena juga mendukung analisis what if, memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi berbagai skenario dengan mengubah variabel dan parameter. Dengan antarmuka grafis yang intuitif,
Pengguna dari berbagai latar belakang dapat dengan mudah membangun model simulasi tanpa perlu keterampilan pemrograman. Selain itu, Arena menyediakan analisis statistik dan pelaporan yang komprehensif, membantu pengguna dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan metrik kinerja sistem. Nah, jadi di sini tuh studi kasus yang kita ambil itu tentang simulasi produksi mukena QLab. Studi kasus yang kami ambil dalam kelompok yang kami bahas mengenai tentang QLab German UKM produsen mukena kostum yang dimana memiliki 8 tahapan produksi dengan waktu proses bervariasi dan potensi cacat. Simulasi Arena menganalisis kapasitas, bottleneck, waktu tunggu, dan utilisasi sumber daya untuk memproduksikan peningkatan efisiensi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ade selaku dosen mata kuliah Sistem Logistik Cerdas. Di sini kami akan mempresentasikan eh, suatu simulasi dengan software Arena dengan salah satu video YouTube yang telah ditugaskan. Nah, untuk kasusnya sendiri ini QLab Garment, di mana ini tuh merupakan sebuah UKM atau usaha kecil mikro yang melayani produksi mukena custom. Bahan baku yang digunakan adalah berupa potongan kain katun dengan jarak antar kedatangan kain, seperti yang dapat dilihat. Kemudian ada keterangan juga bahwa usaha ini dapat menerima pesanan setiap harinya pada pukul 9 hingga 17 atau 5 sore. Pembuatan pola atas dan pola bawah dilakukan oleh server 1, pembentukan dilakukan oleh server 2A, kemudian 2B itu bagian bawah, kemudian penjahitan dilakukan oleh server 3A untuk bagian atas dan 3B untuk bawah. Kemudian ada inspeksi yang dilakukan oleh server 4, pembordiran dilakukan oleh server 5, serta packaging dilakukan oleh server 6. Waktu tiap proses dan jumlah tenaga kerja yang dipunyai oleh QLab Garment bisa dilihat pada gambar di bawah layar ini. Bisa dilihat bahwa ada proses, waktu, nama server, serta jumlah kebutuhan resource. Nanti waktunya ini yang bakalan kita input ke dalam simulasi di software Arena. Di sini ada beberapa ketentuan. Disebutkan bahwa saat ditangani server 3A, terdapat kemungkinan sebesar 5% bahwa mukena bagian atas akan mengalami ketidaksesuaian dalam proses penjahitan. Begitu pula dengan server B yang juga memiliki peluang melakukan kesalahan dalam proses penjahitan sebesar 10%. Kemudian di bawah juga ada deskripsinya. Jadi untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada tutorial bagaimana cara membuat simulasi dari eh, salah satu kasus ini, yaitu QLab Garment tentang produksi. Jadi yang disimulasikan itu produksinya dari si pabrik atau usaha kecil mikro dari QLab Garment. Baik, untuk yang pertama kita identifikasi dulu eh, bahwa di awal itu pasti ada kedatangan pesanan. Nah, di mana untuk membuat ini tuh kita klik icon create, kemudian kita drag ke modelnya. Kemudian kita rename sesuai dengan eh, yang kita perlukan ya. Nah, kalau di sini itu kita namai dengan kedatangan pesanan. Di mana
jenis entity-nya itu satu, kemudian type-nya kita ganti ke expression. Expression-nya 60 dan units-nya itu minutes. Entities per arrival satu, max arrival-nya infinite, dan ini first creation. Nah, first creation ini kenapa 540? Itu didapat dari ini pukul 9, di mana pukul 9 disimulasi berarti dalam 1 jam kan ada 60. Nah, berarti kegiatan atau proses tadi dimulai pada menit ke 540, karena 60 dikali 9 itu 540 ya, 60 kali 9 karena 9 jam ya. Baik, kita langsung oke. Kemudian kita tarik proses, kita drag icon proses di sini, masukkan ke dalam model, dan sama kita ganti untuk namanya jadi pola untuk proses yang pertama. Kemudian di sini actionnya itu size delay release, di mana kita nanti add resource ya. Nah, untuk unitnya ini disesuaikan dengan yang ada di soal tadi. Di mana di sini untuk eh, jumlah kebutuhan resource-nya itu kita masukkan ke dalam unit size release. Di mana di soal diketahui bahwa ini tiga, tiga orang untuk resource-nya. Kita klik OK. Kemudian delay type-nya kita ganti expression, unitnya minutes, serta value edit untuk allocation. Nah, untuk expression di bawah sini kita sesuaikan dengan yang ada di soal, di mana waktunya itu kita masukkan norm, terus dimasukkan angka 15 dan 0,5. Di mana 15 dan 0,5 ini adalah mean dan standar deviasi. Jika sudah sesuai dengan soal, kita klik OK. Nah, untuk proses selanjutnya adalah decide. Kita ke decision, dan di sini ada decide. Kita drag ke model, kita ganti menjadi gunting, proses pengguntingan. Nah, di mana sesudah dipola kan pasti digunting ya untuk membentuk pola tersebut. Nah, karena terdapat dua dua bagian, bagian atas dan bagian bawah, maka kita dengan presentasinya 50%, di mana 50% itu untuk yang ke bagian atas dan 50% lagi yang ke bagian bawah. Untuk selanjutnya itu ada beberapa proses lagi ya. Ada gunting atas, penjahitan, kemudian gunting bawah, dan jahit bawah. Nah, untuk inputnya itu sama dengan proses sebelumnya, di mana ini disesuaikan dengan yang ada di soal. Di mana pengguntingan atas itu resource-nya 3 dan waktunya itu 0, 11:2. Jika kita lihat gunting atas, kemudian kita ubah ininya, add, sudah ada unitnya 3, sesuai ya, tadi unitnya 3, 3 orang, kemudian expression normnya 11,2. Unitsnya minutes. Sama juga dengan bawah, disesuaikan dengan soal tadi. Sudah sampai gini, kita eh, kasih koneksi ke inspeksi di proses selanjutnya. Di mana inspeksi ini
memeriksa proses dari penjahitan jahit atas dan jahit bawah. Inputannya juga disesuaikan dengan yang di soal. Bisa kita lihat sebagai contoh saja ya di sini kami sudah menginput untuk jahit atas itu 4 orang, betul ya, jahitan atas 4 orang. Kemudian untuk waktunya triad 28, 32 dan 37 sudah sesuai. Kita klik OK, inspeksi sama kita sesuaikan dengan yang di soal. Nah, kemudian di sini eh, kita masukkan bahwa ada catatan tadi di sebelah sini bahwa saat ditangani oleh server 3A atau eh, itu tuh ini penjahitan atas itu eh, bisa mengalami ketidaksesuaian sebesar 5% kemungkinannya. Begitu pula dengan 3B, yaitu penjahitan bawah, bagian bawah, di mana peluang kesalahannya itu adalah 10%. Maka kita akan menginput untuk variabel decide lagi ya di sini. Decide kita lihat. Nah, untuk keputusannya itu kan pasti setelah diinspeksi itu lanjut ke proses bordir. Nah, di sini kami menamainya dengan apakah akan dibordir. Nah, kemudian untuk person true-nya itu 85%. Nah, 85% ini didapat dari 100% dikurangi besarnya kemungkinan kesalahan dari proses sebelumnya, yaitu 3A di server 3A dan 3B sebesar 15%. Berarti untuk kemungkinan benarnya atau tidak salahnya itu 85%. Nah, oke. Kemudian untuk yang salah tadi kan akan masuk ke laporan kerusakan. Sementara untuk value yang true 85%-nya akan sampai ke proses pembordiran. Untuk proses pembordiran masih sama, kita input sesuai dengan yang di data, bisa dilihat sudah sesuai bordiran tria 25, 27, 33 dan inputnya itu 3 orang resource sudah sesuai. Klik packaging juga sudah, kita connect packaging dan laporan kerusakan ke selesai. Nah, selesainya itu kita menggunakan variabel dispose. Kita drag ke model ke sini, kemudian kita konekkan ke variabel dispose-nya, diubah namanya jadi selesai. Ini untuk mengakhiri simulasinya. Selanjutnya, tentunya kita akan melihat nih bagaimana proses running dari model tersebut atau model yang telah kami buat. Kita ke run di sini, kemudian kita setup dulu. Yang akan kita sesuaikan adalah replication parameternya, di mana number of replication 1, kemudian replication length-nya itu 24 hours. Nah, ini untuk terminating condition kita sesuaikan dengan yang ada di soal, di mana proses ini tuh selesai pada pukul 17.00. Maka kita masukkan rumus seperti yang terlihat di layar. Seperti ini. Jika sudah base time unit-nya hours, kita klik OK. Dan kita cek dulu apakah ada keeroran pada model. Tidak ada error. Maka model ini bisa kita langsung running saja mengenai simulasinya.
Baik, di sini terlihat replication ended at time 24 hours, 24 hours. Kemudian yang kita lihat adalah ini, mengenai discrete change variable. Kita bisa lihat ada column average, ada minimum maksimum, serta final value. Nah, yang akan menjadi sorotan mungkin hanya di sini, di mana eh, pola QU dari sini itu nilainya 6,136, serta minimumnya 0, maksimumnya 16, dan final value-nya itu 16. Baik, ini output dari simulasi yang telah dilakukan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi ini tuh simulasi mengenai produksi di salah satu usaha kecil mikro, mitra custom. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, Pak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.